Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul pencarian rute terpendek menggunakan algoritma greedy. Anggota kelompoknya ada ketuanya yaitu Ramdan Hakiki dengan NIM 1903015200. Lalu ada anggotanya Muhammad Al-Aziz, saya sendiri, dengan NIM 1903015212, dan ada Muhammad Alauddin Irsyad dengan NIM 1903015141. Next. Pertama, sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluannya, pada kota besar, transportasi adalah persoalan penting bagi masyarakat kota yang dinamis. Luasnya sebagai kota serta banyaknya jalan raya seringkali menyulitkan seseorang untuk mencari rute optimum, baik dari segi jarak maupun biaya yang dikeluarkan untuk berpergian dari suatu kota ke kota lain. Pada akhir-akhir ini, pencarian rute optimum menjadi masalah yang penting, dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar yang hampir naik 2 kali lipat, sehingga orang berusaha menempuh perjalanan secepat mungkin untuk dapat sampai ke kota tujuan, sehingga tidak ada biaya yang terbuang untuk masalah transportasi dari satu kota ke kota lainnya. Untuk dapat memilih rute yang optimum, maka orang harus mengetahui jarak antar kota dan juga keadaan alam dari rute itu. Kemudian dipilihlah jalur terpendek dari kota awal ke kota tujuan. Tetapi hal ini seringkali tidak membantu karena banyaknya jalan yang ada sehingga menyebabkan banyaknya pilihan jalur yang dapat ditempuh. Next. Sini ada latar belakangnya. Kemacetan yang sering terjadi selama perjalanan sering mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Setiap manusia ingin sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Tetapi seringkali kemacetan menyebabkan keinginan manusia terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk menanggulangi gangguan tersebut. Untuk mencapai suatu tempat dengan waktu yang lebih cepat, kita akan mencari lintasan terpendek dari tempat asal ke tempat tujuan. Lintasan terpendek ini juga memperhitungkan waktu-waktu di mana kemacetan sering terjadi. Next. Di sini ada rumusan masalahnya. Bagaimana cara menentukan rute optimum dari Kecamatan Durensawit ke Kecamatan Makassar dengan menggunakan algoritma greedy sehingga mempunyai jarak terpendek ke tempat tujuan. Lintasan terpendek ini juga memperhitungkan waktu-waktu di mana kemacetan sering terjadi. Next. Di sini bab 2 yaitu gagasan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan eksplorasi terhadap metode dan masalah yang dipelajari dalam pengembangan serta menyebarkan aplikasi yang mendukung materi optimasi. Sebagai media untuk pikiran dan penelitian dapat dan sebagai referensi untuk penyelesaian masalah rute atau lintasan terpendek supaya bisa diperoleh hasil yang optimal. Next. Di sini ada langkah strategis. Dalam menentukan rute yang paling optimal, dilakukan langkah-langkah yaitu menggambarkan rute-rute atau lintasan yang dilalui dengan diagram jaringan menggunakan teori graf. Kemudian mencari rute lintasan yang paling optimal dengan menggunakan algoritma greedy.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alauddin Irsyad. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada metodologi. Jadi, pada penelitian ini, kami menggunakan sebuah algoritma yang dinamakan dengan algoritma greedy. Yang mana algoritma greedy ini merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi yang paling optimal. Begitupun, algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Next. Lalu di sini ada teori graf. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali, graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan, jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau vertex node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi, yaitu edge, yang bobotnya atau wedge adalah panjang dari jalan tersebut. Dalam beberapa model persoalan, dimungkinkan bahwa bobot dari suatu sisi bernilai negatif. Misalkan, simpul merepresentasikan kota, sisi merepresentasikan perjalanan, memungkinkan. Dan bobot dari setiap sisi adalah biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan yang memungkinkan. Dan bobot dari setiap sisi adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan dari V dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V dan E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, lalu VW, dan seterusnya, dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis. Secara geometri, graf digambarkan dengan sekumpulan oktah atau simpul dalam bidang dwimitra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Selanjutnya, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Graf semu adalah graf mengandung gelap atau loop. Graf semu lebih umum daripada graf ganda, karena sisi pada graf semu dapat terhubung ke dirinya sendiri. Dan ini merupakan contoh gambar dari 3 buah graf, yaitu A adalah graf sederhana, yang B adalah graf ganda, dan C adalah graf semu. Selanjutnya adalah algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah pada setiap langkah. Yaitu A, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu, dan B, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global. Algoritma greedy mengasumsikan bahwa optimum lokal merupakan bagian dari optimum global. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramdan Hakiki. Perannya dipersilakan. Ya. Untuk selanjutnya, persoalan optimasi dalam konteks algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai berikut. A. Ada himpunan kandidat C. Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Pada setiap langkah, satu buah kandidat diambil dari himpunannya. Lalu ada himpunan solusi, S. Merupakan himpunan dari kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan himpunan. Himpunan solusi adalah himpunan bagian dari himpunan kandidat. C. Fungsi seleksi.
dinyatakan sebagai predikat seleksi merupakan yang pada setiap langkah memilih kandidat yang paling mungkin untuk mendapatkan solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Lalu D, fungsi kelayakan atau visible dinyatakan dengan predikat layak, merupakan fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendaraan yang ada. Fungsi objektif merupakan fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Kita berharap optimum global merupakan solusi optimum dari persoalan. Namun, ada kalanya dua optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik, tetapi dapat merupakan solusi suboptimum atau pseudo-optimum. Hal ini dapat dijelaskan dari dua faktor berikut. Nah, seperti pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. B, pemilihan fungsi seleksi atau fungsi seleksi biasa didasarkan pada fungsi objektif. Fungsi seleksi bisa saja identik dengan fungsi objektif. Jika fungsi seleksi tidak identik dengan fungsi objektif, kita harus memilih fungsi yang tepat untuk menghasilkan nilai optimum. Karena itu, pada sebagian masa algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Tapi algoritma greedy pasti memberikan solusi yang mendekati nilai optimum. Nah, algoritma greedy untuk mencari lintasan terpendek dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Kita semua sisi yang langsung bersisian dengan simpul A. Pilih sisi yang bobotnya kecil. Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama. Sebut saja L1. Lalu B. Tentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut. Ini rumusnya hitung D I sama dengan panjang L1 plus bobot sisi dari simpul akhir. L1 ke simpul I yang lain 2. Pilih D1 yang terkecil bandingkan D1 dengan bobot sisi A dan I. Jika bobot sisi A dan I lebih kecil daripada DI, maka L2 sama dengan L1. U adalah untuk sisi dari simpul akhir L1 ke simpul I. C. Dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya. Lintasan terpendek. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam mencari lintasan terpendek adalah graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lain dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Lalu ada bab 3 atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya pencarian lintasan terpendek sangat berguna untuk menentukan jalan tersingkat untuk menuju suatu tempat. Sehingga kita dapat sampai tepat waktu menuju tempat tujuan. Algoritma greedy dapat diimplementasikan pada kasus pencarian rute terpendek yang memiliki jarak antar node-nodenya yang pendek. Algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik, algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik. Sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat, meskipun tidak optimal seperti sistem real-time atau game. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada proposal ini. Ya, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.